Oke, eh, balik lagi di video gua. Hari ini gue pengen menceritakan masa kuliah, atau bukan masa kuliah sih, lebih ke arah kesan gua atau apa ya, pemikiran gua mengenai atau selama 4 tahun kuliah, atau lebih tepatnya pemikiran gua, pendapat gua, dan kesan gua mengenai tahun pertama, tahun kedua, hingga tahun keempat kuliah. Arti dari tahun pertama, tahun kedua, hingga tahun keempat kuliah. Oke? Semoga ini tujuannya ini untuk lo yang masih kuliah, baik di tahun berapapun, tahun keberapapun, atau bahkan maba, atau bahkan calon maba, atau bahkan siswa SMA. Nah, jadi oke. Kuliah ada 4 tahun. Secara ideal kita lulus selama 4 tahun. Oke. Nah, 4 tahun berarti ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tahun pertama menurut gua itu adalah masa transisi, dan atau gini deh, gue cuma bisa cerita pengalaman gue, belum tentu pengalaman gue itu bisa diterapkan di pengalaman lo. Oke, jadi ini pendapat gue. Oke, nah ini cerita gue, sorry. Oke, jadi tahun pertama itu adalah transisi dari SMA ke kuliah. Nah, karena gue SMA itu udah demen belajar, apalagi yang berhubungan sama matematika dan fisika, di tahun pertama IPK gue bagus, pokoknya cum laude lah. Oke, di sini gue masih penuh semangat untuk belajar, mata kuliahnya masih sama kayak SMA, jadi masih bisa gue ikutin. Oke, walaupun banyak temen gue yang udah semester 2, di tahun pertama sampai semester 2 itu nilainya terjun bebas, karena mereka nggak siap, atau mereka belum terbiasa belajar dengan metode kuliah gitu, belajar yang tidak dibimbing, belajar yang harus nyari sendiri, dan tentu saja belajar secara konseptual. Nah, waktu itu gue sama udah belajar apapun itu konseptual, jadi gue belajar konsepnya, gue paham fondasinya, maka gue bisa bercabang kemana-mana dan gue bisa menyelesaikan soal-soal yang menguji konsep, bukan menguji hafalan soal gitu, soal tahun lalu gitu-gitu. Nah, di tahun pertama itu menurut gue tuh kayak, buat gue sih itu buat belajar gitu, naikin IPK dulu sampai cum laude, hampir nyentuh 4 ya waktu itu gue. Jadi tahun pertama gue fokus belajar, gue suka sekali belajar. Tapi akhirnya gue nggak terlalu banyak main, nggak ikut organisasi. Jadi tahun pertama itu untuk nilai. Oke, menurut gue tahun pertama itu untuk nilai. Nah, karena gue kan selalu selalu overthinking ya, nggak over, pokoknya gue selalu thinking, kadang-kadang over, kadang-kadang enggak. Dan gue pikir setelah gue dapat nilai yang bagus di tahun pertama, gue rasa ini saatnya untuk mencoba hal lain selama kuliah, yaitu bersosialisasi atau bernetworking atau berorganisasi. Oke, tahun kedua gue ikut organisasi GC, Gama Cendikia di UGM ya. Gue ikut dan gue aktif banget. Tahun pertama gue dateng, setiap ada acaranya gue dateng, karena seru aja ketemu teman-teman yang baik gitu, ketemu teman-teman yang satu tujuan, satu hobi, dan enaknya di organisasi yang skalanya universitas, gue bisa ketemu banyak orang dari segala jurusan, dan mereka punya cerita yang unik gitu. Gue suka dengerin cerita dari jurusan lain, dosennya gimana,
eh, mata kuliahnya gimana, praktikumnya gimana, atau tugasnya gimana gitu, atau kelucuan-kelucuan yang ada di jurusan mereka gitu. Gue suka banget dengerin itu. Dan gue waktu itu pokoknya seneng lah sampai gue nggak fokus belajar, atau intinya gue nggak terlalu fokus untuk belajar. Dan seperti yang bisa kalian tebak, karena saya tidak fokus belajar, nilai saya turun sekali, nembus nyampe 2 lah, di bawah 3 maksudnya. Jauh, terjun bebas. Tapi gue nggak menyesali itu, karena emang tujuan gue sekarang bukan belajar lagi. Waktu tahun kedua ya, tahun kedua itu gue nyari temen. Gue kan basicnya introvert, tidak suka. Gue tuh cepet capek kalau misalnya ngobrol, banyak ngobrol sama orang gitu. Tapi semester 2 tuh gue paksa, karena gue nggak mau karena manusia itu nggak ada batasnya. Jadi introvert tuh bukan batasan gue. Jadi gue coba aja ngedobrak tuh introvert. Gue ikut organisasi, ketemu orang, gue ngobrol, hajar aja lah. Ada yang ajak main, gue ikut main gitu. Jadi semester tahun kedua tuh gue banyak main, banyak ke sekre. Tidak belajar, saya ngobrol doang. Dan akhirnya ya udah tuh nilainya turun. Tapi itu menurut gue itu penting, itu stage yang harus gue lakukan, atau cara umum ya mungkin harus banyak dilakukan oleh mahasiswa biar nggak belajar doang gitu. Karena menurut gue emang hidup isinya bukan hanya belajar kuliah doang, belajar teori, tapi belajar juga untuk bersosialisasi, ngobrol, ngomong, bicara, melakukan presentasi, bertukar pikiran, ide, dan lain sebagainya. Itu tuh tahun kedua tuh. Tahun ketiga mirip, tapi gue udah mulai 50-50 belajar, 50-50 ya 50% belajar, 50% masih main di organisasi. Kenapa? Karena tetap gue harus memaintain persahabatan yang udah dibangun di tahun kedua. Karena toh kalau misalnya lu tiba-tiba menghilang dengan alasan belajar, ya nggak bisa juga gitu. Karena sayang udah dibangun persahabatan, silaturahmi, chemistry-nya, tapi lu tinggalin gitu. Jadi ya gue sempetin untuk main gitu. Kemudian nanti tahun keempat itu skripsi, itu udah mulai fokus lagi belajar. Tapi karena udah ngebangun pertemanan di tahun kedua dan tahun ketiga, skripsi lu nanti bakal bakal banyak temen gitu. Dan bakal punya teman seperjuangan, temen yang bisa diajak curhat, temen yang bisa diajak ngeluh, misuh, sambat tentang skripsi, itu bisa jadi banyak. Dan misalnya pun temen lu masih dikit, dengan kemampuan bersosialisasi, mencari koneksi, berteman di tahun yang udah dibangun di tahun ke-2 dan 3, lu bisa mencari teman dengan lebih mudah ketika tahun keempat. Jadi seperti cerita skripsi bagian 3, gue bilang bahwa teman itu penting. Teman saat skripsi itu penting karena sangat membantu lu. Mungkin skripsi bisa selesai dengan kemampuan sendiri, tapi pasti berat. Dan se-happy-happynya orang ngerjain skripsi, pasti lebih happy kalau dia dibantuin, ya dong. Nah itulah gunanya teman. Jadi journey gue nih, kalau misalnya pengen gue saranin ke kalian sebagai maba, atau ke mahasiswa, atau ke calon maba, itu adalah pertama, yang ini lu transisi dari SMA yang mungkin suka belajar
eh, lu manfaatin apa sih namanya, tahun pertama itu untuk mendapat IPK setinggi-tingginya, karena pelajarannya masih mirip banget sama SMA. Jadi ya nggak bakal apa ya, masih ada ingatan-ingatan SMA yang bakal bisa diterapin di tahun pertama. Jadi lu maksimalin untuk mendapatkan IPK tinggi. Kemudian 2 dan 3 itu untuk membangun relasi, mencari teman, ikut organisasi, ikut panitiaan, ikut apapun di luar akademik. Lomba juga boleh, UKM, ekstrakurikuler ya kalau di SMA. Tapi kalau di itu ya UKM tingkat universitas kalau bisa, karena temennya jauh lebih luas, jauh lebih banyak, jauh lebih beragam, dan bisa ngebuka pikiran lu. Dan ketika udah tahun kedua lu udah punya organisasi atau udah mulai mencari temen atau panitia, jangan diem aja. Kalau lu introvert, dobrak introvert lu itu, karena manusia nggak ada batasnya, nggak ada batasan untuk manusia. Introvert itu bukan batasan, ekstrovert itu bukan batasan. Nggak ada batasan untuk manusia. Manusia bisa jadi apa aja, bisa melakukan apa aja, asalkan punya keinginan yang kuat. Setelah itu, setelah dapat teman, jangan diam aja, cari. Dan walaupun tetap hati-hati nyari temen, jangan sampai lu mengiyakan, lo juga harus punya prinsip yang lu pegang. Tapi jangan sampai prinsip itu membatasi pertemanan lu gitu. Tetap punya prinsip untuk suatu saat ketika temen lu udah mulai ngajak ke arah tidak benar, lu bisa menggunakan prinsip itu untuk menolak dan untuk menjauh dari teman seperti itu. Atau seenggaknya untuk memperingatkan gue nggak bakal masuk ke jalan lu, tapi gue nggak bakal musuhin lu. Jadi kita tetap berteman walaupun tidak gue beda pendapat, beda jalan, karena ya itu pilihan mereka gitu. Kita hargai. Kemudian tahun keempat, lu fokus lagi untuk belajar karena skripsi. Tentu saja lu mau lulus dengan cepat, dan tentu saja lu pengen lulus dengan memuaskan. Skripsi ya salah satu hal yang bisa dibanggakan, salah satu hal yang paling bisa dibanggakan dan ada buktinya, yaitu print-printan skripsi lu, dan itu bisa jadi kenangan. Ya fokus lagi belajar. Jadi grafiknya tuh ya ini fokus belajar, terus turun dulu, lu nyari teman, terus fokus lagi belajar kayak gitu. Menurut gue itu ideal, karena lu ya ideal kali ya, karena lu belajar dapat, temen dapat, sosialisasi dapat, soft skill dapat, hard skill dapat, apalagi yang kurang. Nah pertanyaannya adalah gimana kalau tipikalnya orangnya nggak suka belajar? Ya itu mah sebenarnya bebas sih, kan ini pengalaman gue. Bisa aja pengalaman gue nggak bisa diterapkan di kehidupan lo, di kasus lo. Kalau misalnya nggak suka belajar, ya udah, gue nggak tahu bayangannya apa, nggak tahu ngasih journey-nya kayak gimana, karena ya gue suka belajar gitu. Kalau nggak suka belajar ya mungkin mereka punya cara yang lebih lebih mereka banget gitu. Mungkin mereka mempunyai prestasi di bidang non akademis banyak gitu, menang lomba nyanyi, lomba desain, lomba tari, lomba musik, lomba berenang, lomba pencak silat gitu misal, banyak, lomba sepak bola, olahraga banyak. Dan 4 tahun itu mungkin mereka mengasah kemampuan itu, mencari teman juga, kemudian dengan menjaga nilai itu nggak terlalu jelek-jelek amat, juga nggak terlalu ya mungkin nggak bisa bagus-bagus amat, karena mereka fokusnya kan kepecah, tapi yang nggak terlalu jelek-jelek amat, ya itu boleh gitu. Selama 4 tahun mencari temenmu juga boleh. Gue nggak menyarankan bahwa lu cuma 2 tahun doang ngebangun persahabatan. Ya boleh kalau misalnya tujuan lu pengen nyari sebanyak-banyaknya, ya pakailah 4 tahun itu untuk ngejar atau untuk membangun relasi, untuk membangun
koneksi, untuk membangun persahabatan. Karena ya gue sangat percaya bahwa persahabatan atau pertemanan orang lain kita itu sangat penting untuk kita. Karena kita kan makhluk sosial. Jadi kita harus terus banyak tektokan sama orang gitu. Oke. Jadi itulah journey gue. Sekali lagi gue belajar, fokus ningkatin IPK sampai cum laude. Kemudian gue 2 tahun nyari temen. Karena lu tahu kalau pas tahun pertama kan maba kan mungkin banyak masuk organisasi, banyak ikut mau ospek gitu. Gue waktu itu ospeknya juga rada-rada bandel. Gue nggak tertib ikut ospek. Padahal ini salah satu saran gue adalah lu ikut ospek, bener-bener ikut secara tertib gitu. Walaupun nanti lu punya kritik masukan, tapi di ospek itu ladang kita mencari teman awal mula kita mencari teman tuh di ospek. Kalau misalnya lu udah banyak teman di ospek, nanti tahun kedua tuh lu bisa lebih luas lagi, atau bahkan lu bisa lebih gampang lagi nyari teman, dan lu bisa lebih gampang lagi kuliah gitu, karena lu dikenal banyak orang yang kenal lu bisa minta bantuan ke siapapun dan banyak yang bakal nolong lu gitu. Apalagi kalau misalnya kepribadian lu baik, ya lu bakal banyak ditolong gitu. Jadi ospek itu walaupun emang buat orang yang kayak dulu kan gue suka belajar, gue pengennya di kosan terus kayak diajak ngapain sih melakukan hal yang tidak berguna, kenapa melakukan sesuatu yang buang-buang waktu gitu. Tapi kan gue udah bilang bahwa setelah gue mendapat pencerahan dari mantan gue ternyata main itu penting gitu. Jadi kalau gue tahu itu di awal, gue bakal ikut ospek secara tertib, dan bakal nyari temen sebanyak-banyaknya di ospek itu. Oke, itu aja cerita gue tentang arti dari 4 tahun kuliah. Nanti kalau gue kepikiran lagi ada sesuatu yang ingin gue bagikan tentang pengalaman gue kuliah, gue akan langsung bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya, dan goodbye.